Seharusnya kan mereka nggak usah menghina gitu. Gerutu Kinan yang beranjak duduknya dan keluar dari warung tenda. Bukannya menghina. Kamu sekarang emang penjual roti kan? Lihat aja yang kamu tenteng itu. Aku soalnya biasa makan Disney kalau pas kebetulan lewat jadi mereka tahunya ya itu. Hibur Dira supaya Kinan tidak merasa kesal. Bodoh amat. Mereka belum tahu aja siapa aku. Ayo sayang kita pulang. Seru Kinan. Eits. Kita sekarang ke kafe dulu. Apa? Kafe? Iya. Sesuai kesepakatan kita. Oke. Kalau kamu yang bilang aku bisa apa? Timpal Kinan pasrah. Sesampainya di kafe, semua pegawai terperanjat kaget melihat bosnya yang berpenampilan ala kadarnya mengikuti gaya Dira. Mereka saling berbisik dan kasak-kusuk. Sesekali Kinan melempar tatapan tajam pada pegawainya yang sedang memperhatikannya. Dira mengajak Kinan masuk ke ruangannya untuk berganti baju. Seragam kafe. Mulai dari atasan kemeja berkancing lengan pendek perpaduan warna coklat tua dan kuning cerah, serta topi dan lengkap dengan celemek yang melingkar di pinggang. Tak lupa Dira menyematkan kacamata untuk Kinan supaya tidak dikenali orang lain. Sayang. Ingat ya kamu Kinan seorang pelayan untuk hari ini. Kamu harus profesional. Sekalipun kamu bertemu dengan teman kamu atau seseorang yang mengenali kamu. Kamu biasa aja ya. Ingat tahan emosi kamu. Pinta Dira. Siap Bu Dira yang cantik. Sahut Kinan sambil mengecup bibir Dira sekilas yang membuat Dira tersipu. Dira dan Kinan berganti baju dengan seragam kafe. Sama dengan para pegawai. Dira mengumpulkan seluruh pegawai di ruangannya. Selamat siang semuanya. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa kami seperti ini. Hari ini Pak Kinan pemilik kafe ini. Bos besar kita untuk pertama kalinya akan menjadi pelayan di sini. Kata Dira yang disambut bisikan para pegawai. Dan juga saya akan menjadi pelayan Disney sehari. Pak Kinan ingin merasakan menjadi seperti kalian. Bagaimana melayani pembeli dengan ramah dan menghormati pembeli serta belajar untuk lebih berempati terhadap profesi apapun. Jadi kita profesional aja ya. Kalian nggak usah canggung. Jadi di sini kita semua sama. Tinggalkan sejenak jabatan Pak Kinan sebagai Big Boss di sini dan anggap saya sebagai Dira. Dira yang biasa kalian kenal. Jelas Dira dengan panjang lebar. Kinan hanya bisa diam pasrah. Sambil melipat kedua tangannya di dada dan sesekali menghela nafas panjang. Kencan apaan ini? Ini istri gue. Nyiksa gue. Untung cinta. Coba kalau enggak. Gumam Kinan dalam hati. Kalian semua mengertikan. Apalagi sekarang malam minggu jadi kafe pasti ramai dan kalian juga pasti butuh tenaga tambahan. Ibu Dira. Baik. Bu Dira. Kami paham dan mengerti. Kami akan melakukan apa yang Ibu Dira minta. Timpal Pak Roni. Oke.
Ayo semuanya kerja. Kembali ke tempat masing-masing. Semangat! Seru Dira sambil mengepalkan kedua tangannya. Semangat! Jawab semua pegawai dengan kompak. Menjelang sore, kafe semakin ramai. Dira dan Kinan membantu untuk mengantarkan pesanan para pengunjung dari meja ke meja. Kinan membawa pesanan dan membawa nampan dengan pelan. Sesekali mata Kinan melirik mesra dan melempar senyum pada Dira saat mereka bersisipan untuk mengantar pesanan dari meja ke meja. Dira hanya bisa membalas dengan tersipu sambil terus fokus mengantar pesanan. Kinan kagum pada kinerja pegawainya yang gesit dan kompak, begitu juga dengan Dira, istri yang serba bisa. Kinan terdiam sejenak di tengah kerumunan para pengunjung yang sedang duduk menikmati sajian di kafenya. Melihat kafe yang kini semakin berkembang pesat, Kinan menerapkan tema alam pada desain kafe minimalisnya. Kafe Kinan menawarkan lingkungan dan suasana kafe yang asri dari pemakaian kayu pada meja dan kursi, serta penempatan tanaman-tanaman hijau di setiap sudut dan sisi ruangan. Sebuah perpaduan yang menciptakan keseimbangan antara fungsionalitas dan keindahan alam, sehingga sangat cocok untuk suasana apapun. Kinan juga memberikan satu ruangan kosong VIP untuk acara ulang tahun, rapat, arisan ataupun yang lain, sehingga tidak bercampur dengan pengunjung yang lain. Tiba-tiba lamunannya buyar saat ada pengunjung yang memanggil namanya. Kinan pun menoleh ke arah suara itu dan ternyata Jerry. "Mas, Mas, sini Mas," panggil Jerry dengan suara yang keras. "Mau pesan apa, Kak?" kata Kinan berusaha ramah. "Kerja ngelamun aja. Dipanggil nggak nyaut-nyaut. Budek apalagi mikirin cicilan," celetuk Jerry yang membuat Kinan mengepalkan tangannya dengan gemas. Kinan menyodorkan buku menu pada Jerry. "Karyawan baru, Mas. Kok saya baru lihat?" imbuh Jerry yang tak mendapat jawaban dari Kinan. Diajak ngomong diam aja. "Beneran budek ya? Kakak kalau mau pesan silahkan ya. Biar saya catat." "Iya saya baru," kata Kinan dengan singkat. Padahal tangannya sudah gatal ingin mencakar wajah Jerry. "Oke. Saya mau pesan nasi goreng seafood. Tolong jangan pedas. Minyaknya sedikit aja ya biar nggak glowing nasinya kayak muka saya yang glowing ini. Terus jangan pakai mesge. Kecapnya dikit aja. Sama dikasih telur mata sapi. Ingat ya matangnya harus perfect. Minumnya saya pingin choco milkshake. Tanpa gula. Tanpa susu terus es batunya dikit aja ya," kata Jerry. Kinan pun bingung menulis orderan Jerry yang begitu rumit. Ternyata nih anak lebih ribet daripada cewek. Ampun gue punya anak buah kayak dia. Gumam Kinan dalam hati sambil mengepalkan tangannya. "Sudah itu aja, Kak. Oh ya satu lagi." "Apa, Kak? Jangan pakai lama," imbuh Jerry dengan senyum lebarnya, namun senyuman itu membuat Kinan kesal setengah mati.
Saat Kinan akan pergi, Jerry membuat langkahnya terhenti. Oh ya, nama kamu siapa? Soalnya saya hafal semua pegawai di sini. Karena saya sekretaris pribadi bos kamu. Biar saya usulin supaya kamu dikasih bonus juga. Soalnya bos kita itu alot kalau soal urusan bisnis. Apalagi orangnya dingin kayak es. Bisa mati beku kamu nanti. Cerocos Jerry yang tidak sadar jika yang sedang dia ajak bicara adalah Kinan, Big Boss. Kinan semakin ingin menamparkan mulut Jerry yang keterlaluan. Namun demi Dira, dia harus profesional. Saya Ken. Maksud saya Kendi. Hahaha Kendi. Unik nama kamu. Kendi bukannya tempat minuman yang terbuat dari tanah liat itu ya? Celetuk Jerry. Kinan pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Jerry dengan tawanya yang menggelegar. Dengan kesal Kinan menyodorkan pesanan Jerry pada Dira yang tengah berada di dapur. Nih, ketus Kinan. Apaan ini, Mas? Ini cerpen atau orderan pelanggan komplit amat nulisnya. Kata Dira sambil tertawa kecil melihat apa yang ditulis Kinan. Semua yang diucapkan Jerry ditulis lengkap oleh Kinan tanpa berusaha meringkasnya menjadi lebih sederhana. Siapa yang pesan, Mas? Tanya Dira penasaran. Kinan menoleh. Matanya menatap ke arah Jerry. Oh, Mas Jerry. Hahaha kamu pasti sebel banget ya tadi. Goda Dira. Lihat aja besok. Ancam Kinan. Sabar sayang. Namanya pelanggan. Ada yang rewel. Yang ribet. Yang minta ini itu. Itu wajar. Namanya juga manusia. Beda-beda sifat dan karakternya, yang penting kita harus tetap ramah. Lagian ini kafe milik kamu sendiri. Sekarang kamu tahu kan gimana ngadepin berbagai sikap dan karakter para pelanggan. Bahkan yang ketus dan galak aku pernah hadapin. Sampai aku dipecat, sindir Dira sambil melirik tajam ke arah Kinan. Kinan yang merasa Dira menyindir dirinya. Kinan segera memeluk istrinya. Memeluknya dengan erat. Sekali lagi maafin aku ya, sayang. Maaf buat kelakuanku yang buruk. Yang udah bikin kamu kehilangan kerjaan. Maaf banget. Ucap Kinan penuh kesal. Nggak apa-apa sayang. Kan sekarang aku malah dapetin pemiliknya. Celetuk Dira dengan senyum kecilnya. Para pegawai yang berada di dapur hanya bisa melihat dengan tatapan memelas melihat kemesraan dua bosnya itu. Kasihan kalau yang lihat jomblo. Hehehe. Sayang. Nanti kamu tolong suruh yang lain anterin pesanannya Jerry. Aku nggak mau sampai kepancing emosi lihat dia. Celetuk Kinan. Baiklah. Kamu tolong beresin meja No. 4 yang kosong itu ya. Kamu clean up secepatnya. Karena sepertinya akan semakin ramai. Siap. Bos. Ucap Kinan penuh dengan semangat. Dira tersenyum melihat Kinan yang sudah nyaman dengan perannya sebagai pelayan.
Kacamata dengan frame hitam bulat dengan tangkai yang tebal, ditambah dengan topi yang menutup kepala Kinan, membuat Jerry tidak mengenali Kinan yang warawiri. Kinan mengelap meja dan membawa beberapa gelas serta piring kosong di atas tray dengan sangat hati-hati. Ternyata ada hal yang belum aku bisa juga. Batin Kinan sambil membawa gelas serta piring kosong ke dapur. Dira melihat bulir keringat Kinan mengucur tak seperti biasanya. Suaminya yang biasa terlihat fresh, tampan, gagah, rapi dan elegan, kini menjadi seorang pelayan. Sesekali Kinan nampak mengelap keringat dengan tangannya. Saat Kinan berada di dapur dan Dira mencuci piring, Dira menyambar beberapa helai tisu dan mengelap keringat suaminya. "Semangat ya sayang," kata Dira. Kinan hanya menjawabnya dengan senyum sambil mengkerlingkan matanya. Saat Kinan mencoba kembali membawa gelas dan piring kosong, kaki Kinan tidak sengaja menyandung kaki meja, sehingga membuat gelas serta piring pecah dan sisa makanan juga minuman tumpah mengenai baju pengunjung yang berada dekat dengan posisi Kinan. "Waduh, Mas. Gimana sih kerjanya? Hati-hati dong. Lihat nih baju saya jadi kotor gini," kata pengunjung itu. Seorang pengunjung lelaki bertubuh tambun dengan kacamata dan sedikit botak yang datang bersama istri dan juga 3 orang anaknya yang berusia 8 tahun, 7 tahun dan 4 tahun. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja," kata Kinan sambil membungkuk. "Oh, harga diriku hancur seketika," batin Kinan. "Maaf, maaf. Enak aja kamu maaf. Panggil manajer kafe," inggu orang itu dengan marah-marah. Melihat suasana kafe memanas, membuat para pegawai justru menunduk, melihat bosnya dimarahi di depan orang. Untuk pertama kalinya, bosnya yang berkuasa itu menunduk dan minta maaf. Mela yang mengetahui hal itu segera mengadu pada Dira. Mela segera menyusul Dira ke dapur. "Dir, gawat. Pak Kinan dimarahi orang gara-gara nggak sengaja numpahin sisa makanan ke gelas. Piring dan gelasnya pada pecah. Tadi Pak Kinan kesandung soalnya," bisik Mela pada Dira. "Tolong ya. Kamu suruh Sony buat beresin pecahan itu dan tolong panggil Pak Roni untuk hadapi orang itu. Nanti Pak Kinan bisa-bisa lepas kontrol," pinta Dira yang merasa khawatir. "Oke, Dir," jawab Mela yang segera memanggil Pak Roni untuk mengatasi situasi itu. "Maaf, Pak. Ada apa?" "Saya manajer kafe di sini," sahut Pak Roni. Jerry yang mendengar keributan, mencoba menoleh melihat apa yang terjadi. "Oh, si anak baru itu. Wah bisa drop out sekarang juga kalau tahu si Kinan," gumam Jerry pada dirinya sendiri sambil melanjutkan santapannya. "Ini lihat, Pak. Baju saya kotor karena kelalaian pegawai Anda. Maaf ya, Pak. Kebetulan ini pegawai baru. Jadi dia masih belajar.
kata Pak Roni dengan gugup karena di sampingnya berdiri Big Boss-nya. Pak Roni tegang. Sedangkan Kinan bisa berdiri dengan santai sambil melipat kedua tangannya di dadanya. Lihat saja gayanya tengil sekali. Sekali lagi maaf, Pak. Sebagai kompensasi, kami akan menggratiskan makanan yang Anda pesan hari ini bersama keluarga, kata Pak Roni. Si bapak itu pun diam sejenak dan akhirnya menyetujuinya. Baiklah, saya setuju. Tolong ya lain kali hati-hati, kata si bapak itu. Pak Roni pun akhirnya bisa bernafas lega. Baik, Pak, kalau begitu kami permisi ya, kata Pak Roni yang pergi berlalu diikuti oleh Kinan. Memangnya orang itu pesan apa, Pak Roni? Tanya Kinan. Saya belum cek, Pak. Coba tolong kamu cek ya. Baik, Pak, kata Pak Roni yang menuju ke dapur diikuti oleh Kinan. Gimana Mas, udah beres? Tanya Dira yang masih sibuk mencuci piring sedari tadi karena pengunjung semakin banyak otomatis membuat cucian piring menumpuk. Udah. Pak Roni udah handle kok. Denny. Orderan meja 7 tadi apa? Tanya Pak Roni. Sebentar, Pak. Saya lihat dulu, jawab Denny sambil mengambil kertas list order. Ini, Pak, kata Denny. Dira menghentikan aktivitasnya dan mendekat ke arah Kinan karena masih belum paham dengan apa yang terjadi. Denny, tolong gantiin sebentar ya, pinta Dira. Iya, Bu, jawab Denny. Pak Roni pun menunjukkan list order pada Kinan. Kinan terkejut dengan orderan yang tertera di list order tersebut. Jadi bapak itu hanya pesan 2 porsi nasi goreng ayam dan 2 es jeruk saja. Sedangkan mereka berlima dan anak mereka ada 3. Kata Kinan dengan heran. Memang siapa Pak Roni? Tanya Dira. Itu Pak Jono, Bu. Oh, Pak Jono. Pak Jono itu supir angkot. Sayang. Pak Jono 3 kali kesini sih. Setiap kali kesini selalu pesan dengan menu yang sama. Aku pernah ngobrol sebentar dulu. Waktu masih kerja. Dia hanya ingin membahagiakan keluarganya. Ingin membuat anak dan istrinya sesekali merasakan makan di kafe seperti orang lain. Sekalipun Pak Jono harus membagi 2 piring nasi goreng dan 2 gelas es jeruk dibagi menjadi 4 porsi. Karena Pak Jono sama sekali tidak ikut makan. Yang Pak Jono lakukan semata-mata ingin membahagiakan keluarganya. Dan merasa kerja keras yang dia lakukan demi dan untuk keluarganya. Kebetulan kafe kita kan kalau malam minggu, tepatnya di malam minggu kedua, ada diskon 20%. Jadi Pak Jono kesini tepat di hari itu. Cerita Dira pada Kinan. Jadi total makan mereka cuma 42,000 sampai 20% sama dengan 33.600. Kata Kinan yang menghitung cepat dengan otak encernya. Yes. Betul sayang. Bahagia itu sederhana. Sayang. Hanya dengan uang segitu bisa membahagiakan orang yang kita cintai.
Bahagia bukan semata-mata karena materi. Untuk bahagia tidak perlu yang mahal ataupun mewah. Jelas Dira. Pak Roni dan para pegawai yang mendengar Dira bicara merasa tersentil dan bangga akan pemikiran Dira yang sesederhana itu. Kinan menghela nafas panjang, meresapi ucapan Dira. Selama ini Kinan tidak pernah terlibat sejauh ini dalam mengurus kafenya dan sangat jarang bersosialisasi dengan orang-orang di luar dunianya. Dirinya hanya bergaul dengan kaum elit dan para pebisnis dari dalam dan luar negeri. Jadi tidak ada waktu baginya untuk bersosialisasi dengan kehidupan di sekitarnya. Bahkan kafe pun sudah bukan menjadi prioritas utama dalam hidup Kinan di saat Pak Salim terkena stroke. Selama ini Kinan hanya mengontrol keuangan, stok bahan baku dan membebankan kestabilan omset pada Pak Roni. Oke kalau begitu, tolong ya Pak Roni bungkuskan 3 nasi goreng lagi untuk mereka. Terima kasih Pak Roni telah bekerja keras untuk menjaga kafe ini. Sampai kafe ini bisa bertahan selama ini. Dan saya akan menaikkan gaji kalian semua. Kasih tahu yang lain juga ya. Kata Kinan sambil menepuk bahu Pak Roni. Mereka semua pun bersorak bahagia. Tadinya kafe ini bukan prioritas utama Kinan, bahkan Kinan sudah berniat ingin menutupnya. Namun Pak Roni dengan penuh keyakinan mempertahankan kafe ini hingga bertahan 6 tahun. Sekalipun kafe pernah sepi dan omset terjun bebas. Kinan hanya menyuntikkan dana saja supaya kafe tetap bertahan. Menutup minus yang terjadi tiap bulannya tanpa memikirkan bagaimana cara mengembalikan omset stabil. Bahkan pegawai pun selalu berganti-ganti di setiap bulannya. Dira terharu dengan sikap Kinan. Kini Kinan lebih bisa menghargai sesuatu. Seluruh pegawai pun sangat senang. Bosnya yang dingin dan acuh kini menjadi hangat.